Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan berbagai pendekatan atau approach, metode atau methods dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erika Mamonto dengan NIM 20221030, mahasiswa semester 2 angkatan tahun 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Inggris oleh Mem Nur Halimah, SPD MHUM. Berbagai pendekatan atau approach, metode atau methods dalam pembelajaran bahasa Inggris. Poin pertama, tren pengajaran sebelum abad ke-20-an. Berikut ini merupakan pendekatan utama di era ini yang masih beresonansi dan berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa sampai sekarang. Yang pertama ada Grammar Translation Approach. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dari pendekatan Grammar Translation berdasarkan Prator dan Sales Murcia pada tahun 1979. Yang pertama yaitu pembelajaran di kelas menggunakan bahasa ibu. Kedua, daftar kosakata dan tata bahasa yang terpisah dari konteks menjadi perhatian utama. Ketiga, membaca atau reading yang berhubungan dengan analisis tata bahasa sangatlah diutamakan. Keempat, kegiatan di kelas mencakup latihan menerjemahkan atau umumnya dari bahasa target ke bahasa ibu. Kelima, berbicara atau speaking tidak atau kurang diperhatikan. Contoh kegiatan yang termasuk ke dalam Grammar Translation adalah sebagai berikut. Pertama, terjemahan teks sastra, yaitu siswa menerjemahkan suatu bagian bacaan dari bahasa target ke bahasa ibu mereka. Kedua, pertanyaan pemahaman, yaitu siswa menjawab pertanyaan dalam bahasa target berdasarkan pemahaman mereka tentang bacaan. Yang ketiga, antonim atau sinonim. Siswa diberi satu set kata-kata dan diminta untuk menemukan antonim atau sinonim dalam bacaan. Yang keempat, mengisi kalimat rumpang. Maksudnya, siswa diberi serangkaian kalimat dengan kata-kata yang hilang. Yang kelima, pengaplikasian pola bahasa secara dedukasi, yaitu aturan tata bahasa disajikan dengan contoh. Setelah siswa memahami polanya, mereka diminta untuk menerapkan ke dalam beberapa contoh yang berbeda. Poin kedua yaitu the Dirac Method. Premis utama dari Dirac Method adalah pembelajaran bahasa asing hendaknya sama dengan pembelajaran bahasa ibu, yang banyak melibatkan interaksi lisan, penggunaan bahasa secara spontan, tidak ada kegiatan menerjemahkan bahasa target ke bahasa ibu, dan hanya ada sedikit atau bahkan tanpa analisis tata bahasa. Brown, tahun 2015. Richard dan Rogers pada tahun 2001 mengungkapkan prinsip utama Dirac Method adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa yang digunakan dalam pembelajaran merupakan bahasa target. Kedua, keterampilan berbicara atau speaking dan mendengarkan atau listening diajarkan di kelas-kelas kecil. Ketiga, metodologi yang digunakan mayoritas memberi contoh dan praktik. Keempat, kosakata yang mudah dikenali digunakan setiap hari. Kelima, tata bahasa diajarkan secara induktif. Contoh aktivitas di kelas yang merupakan perwujudan dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menunjukkan realia berupa benda yang sudah dipahami oleh peserta didik. Kedua, guru memberi contoh pengucapan yang benar. Ketiga, peserta didik kemudian mencoba mengulangi apa yang dikatakan oleh guru. Dan keempat, guru memastikan bahwa peserta didik melafalkan kata-kata dengan tepat. Yang terakhir adalah peserta didik mengulang kata-kata itu berulang kali. Kedua adalah awal dan pertengahan pada abad ke-20. Poin pertama yaitu the reading approach. Pendekatan ini muncul di awal abad ke-20
Berikut adalah elemen dari reading approach menurut Sales Murcia pada tahun 2014. Yang pertama adalah hanya tata bahasa yang berguna untuk pemahaman bacaan yang diajarkan. Kedua, pada awalnya kosakata dibatasi atau berdasarkan frekuensi dan kegunaan, kemudian diperluas. Ketiga, menerjemahkan atau translation sekali lagi menjadi prosedur yang diutamakan. Keempat, membaca atau reading comprehension adalah satu-satunya keterampilan bahasa yang ditekankan. Yang kelima, guru tidak perlu memiliki kemampuan berbicara yang baik dalam bahasa target. Dan yang terakhir, bahasa ibu digunakan dalam penyajian, pembahasan, dan diskusi pemahaman bahan bacaan. Poin kedua, the audiolingual approach. Audiolingual approach muncul untuk merespon kelemahan reading method. Banyak dari prinsip pengajaran di Reich Method yang diterapkan di audiolingual. Dalam buku Teaching by Principles, Brown pada tahun 2015 mengadaptasi ciri-ciri audiolingual approach yang dikemukakan oleh Prator dan Sales Murcia pada tahun 1979 sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan materi bahasa disajikan secara langsung dengan melibatkan bahasa ibu seminimal mungkin. Yang kedua, materi baru disajikan dalam bentuk dialog lisan. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada menirukan, menghafal, dan mempelajari pola-pola bahasa dengan tujuan agar ucapan siswa terhindar dari kesalahan. Keempat, struktur tata bahasa diurutkan menggunakan analisis perbandingan atau kontrastif analisis. Kelima, tata bahasa dan kosakata diajarkan melalui analogi, induktif, dan dialog berkonteks. Keenam, pelafalan atau pronunciation sangat ditekankan. Ketujuh, pembelajaran ditandai dengan penggunaan rekaman, laboratorium bahasa, dan media visual. Contoh dari metode ini bisa berupa penghafalan dialog atau dialog memorization. Peserta didik mengembangkan kemampuan berbicara dengan cara mengulang-ulang dialog pendek. Poin ketiga, the oral situational approach. Pendekatan ini sangatlah dominan di Inggris selama tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Ciri-ciri utama pendekatan oral situasional berdasarkan Sales Murcia pada tahun 2014 meliputi berikut. Yang pertama, pendekatan ini mengutamakan bahasa lisan. Kedua, semua materi bahasa dipraktikkan secara lisan sebelum disajikan dalam bentuk tertulis, atau membaca dan menulis diajarkan hanya setelah leksikal dan tata bahasa dalam bahasa lisan sudah dikuasai. Ketiga, pembelajaran di dalam kelas hanya menggunakan bahasa target. Keempat, elemen leksikal yang paling umum dan yang paling berguna diupayakan disajikan dalam pembelajaran. Kelima, struktur tata bahasa digolongkan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dan yang terakhir adalah komponen baru atau leksikal dan tata bahasa dikenalkan dan dipraktikkan dalam situasi tertentu, misalkan di kantor pos, di bank, dan di meja makan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai berbagai pendekatan atau approach, metode atau method dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.